Kisah akan berfokus pada seorang guru sekolah dasar bernama Ana yang kala itu tak sengaja mendapati salah satu murid yang bernama Jack sedang diganggu oleh kedua teman sekelasnya yang setelah dua bocah pengganggu itu pergi, Jack menunjukkan beberapa anak ayam yang salah satunya katanya sudah mati, tapi Ana langsung mengambilnya dan mengatakan bahwa anak ayam itu jelas-jelas masih hidup. He's just scared. See? Tak lama setelah Jack pergi, Ana terlihat duduk sendirian sambil melamun kemudian meminum obat penenang yang diresepkan oleh dokternya sehingga bisa disimpulkan bahwa Ana sedang dalam kondisi tertentu yang membuatnya mudah stres, panik, dan rasa cemas berlebihan akibat trauma masa lalu yang pernah dialaminya. Saat Ana sedang berjalan di lorong sekolah yang sepi, ia mengalami fenomena aneh ketika satu persatu lampu mati disusul dengan pintu yang seperti biasa, ujug-ujug terkunci, dan tiba-tiba Jack? Did I scare you, Miss Taylor? ya, ketika Jack menyalakan lampunya, Ana baru sadar jika yang barusan hanya halusinasinya saja sehingga ia segera keluar untuk masuk ke dalam mobilnya. Ketika Jack meminta ikut nebeng, Ana dengan berat hati menolaknya karena ia tidak akan langsung pulang ke rumah, melainkan akan pergi ke rumah duka untuk menghadiri upacara pemakaman mantan dosennya dan kurang etis rasanya jika harus mengajak anak kecil ke tempat seperti itu. Setibanya Ana di rumah duka, kita akan diperkenalkan dengan seorang pengurus jenazah sekaligus pengelola rumah duka ini sendiri yang bernama Elliot. Ketika Ana sedang memandangi jenazah mantan dosennya, Elliot terus memperhatikan Ana seolah ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Selesai acara dan Ana akan masuk mobil, ia kembali mengalami serangan panik saat mencari kunci mobil yang ternyata ada di dalam tasnya, tanpa sadar jika Elliot masih terus memperhatikannya dari balik jendela atas. Tidak langsung pulang ke rumah, Ana langsung meluncur ke restoran untuk memenuhi janji makan malam dengan suaminya yang bernama Paul. Masih disebabkan oleh kondisi psikis dan mentalnya yang kurang sehat, Ana dan Paul pun harus bertengkar gara-gara hal sepele, yaitu terkait Ana yang selalu belanja online dengan sistem pembayaran COD. Paul sudah berulang kali memperingatkannya, tapi Ana terus melakukannya. I'm not running after you, Anna. Good. Marah, Ana pun pulang sendirian meninggalkan Paul di restoran, di mana saat Ana menancap gas seedan-edannya, ada sebuah mobil van berwarna putih yang gerengseng terus mengklaksoninnya sehingga kehilangan konsentrasi dan entah separah apa kecelakaan mobil yang ia alami, Ana terlihat sudah terbujur kaku dengan kulit pucat terbaring di atas ranjang rumah duka dengan Elliot yang ada di sana dan Where am I? ya, entah apa yang terjadi, Ana terlihat masih hidup, membuka mata dan jelas berbicara. Namun Elliot segera mengingatkan Ana tentang insiden semalam yang telah mengakibatkannya mengalami kematian. Karena Ana terus menyangkal kematiannya, Elliot pun langsung menunjukkan surat kematian Ana yang sudah ditandatangani oleh pihak rumah sakit bahwa Ana dinyatakan sudah meninggal dunia sekitar 8 jam yang lalu. Massive internal trauma. Time of... I'm sorry. Saat Ana bertanya, "Aku mau diapain, Mas?" Elliot pun menjawab, "Kamu sedang aku persiapkan untuk upacara pemakamanmu yang akan dilangsungkan 3 hari lagi." Beralih ke Paul yang masih belum menyadari tentang kondisi Ana istrinya sekarang, ia sempat menghubungi ponsel Ana yang ternyata ada pada Elliot. Ia sengaja tidak mengangkat telepon tersebut karena takut akan membuatnya panik dan membiarkan Paul untuk mencari tahu sendiri. And everything's to be fine.
Paul pun langsung pergi ke sekolah untuk mencari keberadaan Anna yang ternyata tidak ada di sana, di mana saat Paul sedang mengobrol dengan salah satu guru, Jack terlihat memperhatikan dari kejauhan dan masih ingat tentang tempat yang terakhir kali Anna kunjungi, yaitu rumah duka milik Elliot. Okay, yeah, thanks. Sorry, thank you. Tak menemukan Anna di sekolah, Paul pun pergi ke rumah ibu mertuanya kalau Anna ngambek dan sedang ngadu ke ibunya. Namun jawaban sang ibu mertua benar-benar mengejutkan dan langsung membuat Paul meneteskan air matanya. Let her drive in that weather. There must be some mistake. There's no mistake. Kembali ke rumah duka yang sampai detik ini kita semua mungkin akan dibuat bertanya-tanya apakah Anna beneran sudah mati atau masih hidup sih? Namun ketika Elliot sedang menjahit luka di dahi Anna, ia sama sekali tidak merasakan rasa sakitnya, yang berarti Anna mungkin sudah mati. Dan Elliot punya kelebihan khusus untuk dapat berbicara dengan arwah yang sudah mati. Tak berapa lama, si ibu pun mendatangi rumah duka untuk melihat kondisi jenazah Anna semata wayangnya. Beliau tampak sedih dan seolah tak percaya jika putrinya akan pergi meninggalkannya secepat ini. Do what you think is best. Oh. Beralih ke Jack yang sedang memotong koran berisi tentang kecelakaan mobil yang menewaskan Anna, guru sekolahnya, di mana Jack ini ternyata memiliki ibu yang sepertinya mengalami gangguan mental. Itulah alasan kenapa Jack jarang sekali dijemput oleh ibunya sepulang sekolah. Kembali ke Anna yang kali ini mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Entah beneran sudah mati atau memang masih hidup, Anna mulai memeriksa kondisi tubuhnya sekaligus memastikan dirinya masih berada di alam dunia. I must be in shock. Sempat mencoba menggunakan telepon kabel tapi tidak aktif, Anna pun menggedor-gedor pintu meminta tolong agar segera dikeluarkan. Di mana pada saat yang bersamaan, Paul pun datang ke rumah duka dengan maksud untuk melihat wajah istrinya untuk yang terakhir kali. Namun Elliot melarang Paul dengan alasan Anna masih belum siap untuk dilihat oleh siapapun. I'm Anna Taylor's fiancé. There really is nothing I can do. I'm so sorry. Tak lama setelah Paul pergi, Elliot pun masuk ke ruang jenazah dengan Anna yang tidak melakukan perlawanan. Yakin jika dirinya masih hidup, Anna pun beradu argumen dengan Elliot tentang semua ini yang hanya sekedar permainan saja. Sehingga Elliot dengan tegas kembali menjelaskan bahwa Anna hanya belum siap menerima kenyataan yang sudah terjadi. They just see you as a dead body on the slab. Only I can see you as you really are. Wait. Sama seperti Anna yang masih belum bisa menerima kenyataan, Paul pun mendatangi kantor polisi untuk memeriksa kondisi mobil istrinya pasca kecelakaan. Meski sudah ringsek dan tidak puguh rupa, Paul pun masuk ke dalam mobil Anna dan... Kembali ke Anna yang masih berkeliaran di ruang jenazah, yakin jika dirinya masih hidup, Anna pun mengambil sebuah gunting dan mencoba memeriksa jenazah yang lain sehingga... Tak berapa lama, muncullah Elliot yang datang untuk melanjutkan pekerjaannya tanpa sadar jika saat ini Anna sedang memegang sebilah gunting di belakang tubuhnya. Yang tepat saat Elliot mulai mendekatinya, Anna pun cepat melakukan penyerangan dan... But I'm not. Give me the scissors. Dengan tenang, Elliot pun mendekati Anna yang masih memegang guntingnya. Tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun, Elliot terus meyakinkan Anna bahwa saat ini Anna sudah mati dan hanya belum bisa menerima kenyataan. Bahkan Elliot dengan pasrah mempersilahkan lehernya untuk ditikam dengan gunting tersebut. Go ahead. Come on. Masih dengan keyakinannya, Anna pun menjelaskan jika dirinya sadar 100% tentang paru-parunya yang masih bisa bernapas, kedua kakinya masih bisa berjalan, mulutnya berbicara, dan matanya melihat sekitar. Elliot pun menjawab,
itu memang sering terjadi kepada arwah yang baru mati. Ini bukan pertama kali Elliot berhadapan dengan arwah gentayangan yang tidak siap menerima kenyataan. Disinilah peran Elliot adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya berjalan sesuai kodrat dan ketentuan. Karena mungkin Tuhan punya maksud tertentu memberikan kelebihan indera keenam kepada dirinya. Why? To help them make the transition. Am I a ghost? Is that why I'm here? Setelah tenang, barulah Anna mau disuruh duduk diam di atas ranjangnya. Masih berdebat soal hidup dan mati, Elliot pun mulai kesal dan langsung membentak yang membuat Anna akhirnya diam tak berkutik. Your funeral's in 2 days. Soon you're going to be enclosed in a coffin and buried in the ground. Beberapa jam kemudian, tepat jam 12 malam ketika para jurik jarian mulai berkeliaran, Anna didatangi oleh seorang arwah nenek-nenek yang jenazahnya akan dimakamkan besok hari. Si nenek tiba-tiba berkata, "Kau belum siap." Entah apa maksudnya, Anna pun melihat sebuah pintu terbuka dan mulai masuk ke dalamnya. Dan ya, itu ternyata hanya mimpi sekaligus membuka fakta baru tentang arwah yang ternyata juga masih bisa bermimpi. Sehingga Anna yang semakin tidak karuan pun mulai memberontak dan mengacak-acak seisi ruangan. Keesokan paginya ketika Elliot sedang mempersiapkan jenazah si nenek, muncullah seseorang yang tak diduga-duga kedatangannya, yaitu si bocah Jack yang datang membawa bunga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Anna, guru sekolahnya. Di mana Elliot langsung memberitahu bahwa Jack datang lebih awal sedangkan pemakaman akan diadakan pada hari Jumat. Where is she now? She's downstairs. It was a pleasure talking to you, Jack. Selesai dengan Jack, Elliot pun pergi ke ruang jenazah untuk meletakkan pakaian yang nanti akan Anna kenakan di hari pemakaman. Elliot mengaku akan pergi keluar sebentar dan meminta Anna untuk jangan ambek-ambekan lagi karena itu hanya sia-sia saja. I'll be back soon. Tepat saat Elliot pergi, Anna diam-diam sudah mengambil kunci pintu ruang jenazah tepat saat tadi Elliot meletakkan mantelnya di gantungan baju. Dengan cepat, Anna mencoba satu persatu kuncinya dan... Bertepatan dengan Anna yang masih berusaha membuka pintunya, Elliot terlihat baru sampai di apotek untuk membeli beberapa obat yang dibutuhkan. Entah obat jenis apa dan akan digunakan untuk apa, Elliot langsung menyadari akan kunci rumahnya yang tertinggal dan segera kembali pulang untuk memastikannya. Bertepatan dengan Anna yang tinggal selangkah lagi bisa keluar, Elliot pun pulang dan langsung masuk ke dalam sehingga Anna terpaksa harus kabur ke ruangan lain, lebih tepatnya ke ruangan pribadi milik Elliot. Di sana ia langsung menggunakan telepon kabel untuk menghubungi nomor Paul, suaminya, dan... Yeah. Paul, I need... Paul, help me. Please stop. Ya, sempat diangkat, Paul langsung menutup telepon tersebut karena menganggap jika itu hanya telepon iseng dari orang random yang pada akhirnya Anna harus ketahuan ketika Elliot sudah tiba di dalam. I'm the only one who can hear you now. Masih dengan ketenangannya, Elliot sama sekali tidak melakukan paksaan atau berbuat kekerasan untuk membuat Anna mau kembali ke ruang jenazah. Elliot justru menjelaskan perihal Anna yang masih belum bisa menerima kenyataan dan mencoba membuktikannya dengan menyuruh Anna melihat dirinya sendiri pada sebuah cermin. Why do I look like a corpse? Because you are a corpse. Di situ, Anna seketika pasrah saat melihat kondisi tubuhnya yang pucat dan tampak seperti mayat, di mana saat Anna mulai percaya dan menghembuskan napas dari hidungnya, terlihat ada embun nafas di cermin yang menandakan jika Anna memang 100% masih hidup. Namun Elliot dengan cepat menghapusnya agar Anna tidak menyadarinya.
Tak lama, Elliot pun melihat ada seseorang yang memperhatikannya dari luar yang ternyata itu adalah Jack, si bocah yang masih berkeliaran di rumah duka. Jack benar-benar terkejut saat melihat sosok Anna yang sedang berdiri di balik jendela dan hanya bisa diam tanpa melakukan apa-apa. Dengan segala manipulasi Elliot yang terus ditanamkan pada alam bawah sadarnya, anak ini percaya bahwa dirinya memang sudah mati. Ia pun pasrah dibersihkan dan didandani agar terlihat cantik pada pemakaman nanti. Yang menarik adalah Elliot mengambil sebuah suntikan berisi obat penenang untuk membuat Anna lemas dan tidak dapat menggerakkan anggota badannya. Jika memang Anna sudah mati dan tubuhnya hanyalah jenazah yang tidak bernyawa, mana mungkin ia harus sampai menyuntikkan obat semacam itu. Keesokannya kita akan melihat Paul yang mendatangi sekolah untuk mengambil beberapa barang pribadi milik anak istrinya. Saat akan pergi, Jack tiba-tiba menyapa Paul dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu murid terdekat Anna, di mana Jack dengan polos memberitahu Paul tentang dirinya yang semalam sempat melihat sosok Anna di rumah duka, yang hal itu justru malah memancing emosi Paul yang suasana hatinya sedang tidak baik sehingga Maybe just don't love her anymore. Kembali ke rumah duka saat Elliot sedang menempelkan foto si nenek pada dinding koleksinya yang ternyata sudah banyak jenazah yang ia foto dan tempel di sana. Tak lama muncullah seorang petugas polisi yang datang untuk melihat jenazah adiknya yang baru mengalami kecelakaan, sehingga Elliot langsung pergi untuk mendampinginya. Your brother's here. You've done a beautiful job, thank you. Di ruang jenazah yang sama dengan tempat Anna dibaringkan, Pak Polisi pun cukup terharu melihat adiknya yang harus pergi secepat ini. Beliau, Bapak Polisi, sempat melirik ke jenazah Anna yang sedang terbaring diam dan tiba-tiba... That's the school teacher, isn't it? Yes. Ya, Pak Polisi tak sengaja melihat kepala Anna sudah berubah posisi sehingga dirasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pak Polisi pun pura-pura minta waktu sebentar berdua dengan jenazah adiknya agar Elliot keluar dari ruangan tersebut. I'll be outside. Thanks. Setelah Elliot keluar, Pak Polisi pun dengan cepat memeriksa tubuh Anna untuk memastikan kecurigaannya yang tepat saat ia masih sedang melihat-lihat tubuh Anna dari ujung kepala sampai ujung kaki, muncullah Elliot yang ujug-ujug masuk ke dalam yang membuat Pak Polisi malu sendiri karena takut dikira sedang menikmati pemandangan tubuh jenazah. Kesal dengan perilaku Pak Polisi yang dianggap tidak sopan, Elliot pun melampiaskan kemarahannya pada jenazah adiknya sembari kuku lutut seolah sedang berbicara dengan arwahnya. What? You don't want to? You have nothing to say? No. Now I don't want to talk to you anymore. Beralih pada si bocah Jack yang izin keluar rumah sebentar pada ibunya, padahal ia diam-diam pergi ke rumah duka karena masih penasaran dengan apa yang ia lihat tempo malam. Kebetulan yang ada di dalam peti mati tersebut adalah adik si Pak Polisi yang sebentar lagi akan dikebumikan, di mana Elliot tiba-tiba datang dan menghampirinya untuk memberitahu sesuatu yang sangat penting. I know you saw Anna. You're frightened by it. Dan ya, Elliot mengaku sudah tahu bahwa tempo malam Jack sempat melihat sosok Anna sedang berdiri di balik jendela. Elliot berkata, itu memang dia, itu memang arwah Anna, gurunya. Elliot mulai menceritakan tentang kisah Yesus yang katanya bisa berbicara dengan orang mati. Elliot mengaku diberikan kelebihan yang sama oleh Tuhan untuk bisa melihat dan berbicara dengan orang mati, yang berarti jika Jack melihat Anna pada malam itu, artinya mereka berdua sama-sama memiliki indera keenam, sehingga dengan baik hati Elliot bersedia untuk mengajari dan menajamkan kemampuan yang Jack miliki. I can help you. I can teach you. Beralih ke Paul yang kepikiran dengan perkataan Jack soal Anna yang mungkin masih hidup, di mana Jack dengan cepat meluncur ke rumah duka untuk memastikan hal tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Paul memaksa masuk dan pergi ke ruang jenazah, namun pintunya terkunci.
Anna yang sedang dalam kondisi sadar pun hanya diam saja mendengar suara Paul suaminya yang terus berteriak minta maaf dan tak bisa hidup tanpanya. Namun karena otak Anna sudah dijejali dengan keyakinan bahwa dirinya sudah mati, Anna hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa. Open the door, please. Mr. Cullen, it's a natural part of grieving, but you have to be. Karena Elliot menolak memberikan kunci ruang jenazahnya dan seolah terus menghalangi dirinya bertemu dengan istrinya sendiri, Paul pun langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan terkait Elliot yang bersikap mencurigakan. Paul berasumsi jika Elliot mungkin sudah menyuntik Anna dengan obat bius pelumpuh yang kata polisi lain, obat semacam itu memang ada. Obat bius yang dapat membuat seseorang lumpuh seolah mati selama beberapa menit, namun dengan fakta bahwa ada laporan masuk terkait Paul yang sempat menyerang seorang bocah bernama Jack di sekolah, Pak polisi pun tidak bisa membantunya dan meminta Paul untuk merelakan kepergian istrinya. You're losing it, pal. You need to pull yourself together here. Okay? Hari Jumat, tepat saat Anna akan dimakamkan, Elliot terlihat sedang mendandani Anna dengan pakaian hitam agar terlihat cantik di hadapan para tamu undangan. Gara-gara kejadian kemarin sore saat Paul datang ke tempat ini, Anna kembali mulai tidak bisa menerima kenyataannya dan lagi-lagi berdebat dengan Paul soal kehidupannya, sehingga Paul yang sudah capek pun langsung membukakan pintu dan memberikan kesempatan untuk Anna kembali pada kehidupannya. Well, isn't this what you wanted? Dan lihat, Anna pun berjalan pergi dari rumah duka menuju rumahnya untuk menemui Paul dan keluarganya. Namun sesampainya ia di sana, semua orang terlihat sedang berkumpul mengelilingi tubuhnya yang terkubur di dalam tanah dan... Ya, faktanya Anna masih berada di lawang pantau ruang jenazah dan sama sekali belum melangkahkan kakinya keluar dari sana. Entah karena trauma atau efek obat bius yang beberapa hari ini terus disuntikan, Anna melihat kehidupan seperti mimpi buruk yang tidak layak untuk diperjuangkan, sehingga ia memilih untuk percaya pada ucapan Elliot tentang dirinya yang mungkin sudah mati dan menolak kesempatan yang sudah diberikan. I thought you were different. But the truth is you're more scared of life. I'm glad I'm dead. Tiba hari pemakaman, Elliot terlihat mengambil sebuah suntikan berisi obat bius pelumpuh itu lagi. Saat Anna bertanya, apa itu? Elliot menjawab bahwa itu adalah obat untuk membuat kulit Anna bercahaya dan tidak pucat agar orang-orang yang datang bisa melihat penampilan terbaik Anna sebelum nanti dikebumikan. Can I see myself one last time? This is the end. You lied to me. Anna. Dan ya, Anna tak sengaja menghembuskan embun nafas pada cermin yang membuat ia akhirnya sadar bahwa dirinya masih hidup. Namun semua sudah terlambat. Elliot sudah memberikan Anna kesempatan namun tidak mengambilnya. Sehingga... You're still... Don't give in to your fears. Oh, God. Tiba acara pemakaman, semua orang terlihat hadir termasuk Paul yang juga sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Selesai acara dan peti mati akan dikuburkan, Elliot terlihat sedang memasang foto Anna pada dinding yang semakin melengkapi koleksi foto-foto para korbannya. Untuk Anna, ia terlihat baru siuman dari efek obat bius yang tadi disuntikan. Namun, semua sudah terlambat. Anna sudah keburu dikuburkan dan tak ada kesempatan kedua yang akan ia dapatkan. Di saat yang sama, Paul dan seluruh keluarga terlihat berkumpul untuk mengenang kepergian Anna. Elliot tampak hadir di sana untuk memberitahu Paul terkait Anna yang mungkin masih hidup dan... You don't have much time left. Tak punya banyak waktu, Paul langsung tancap gas menuju ke kuburan tempat Anna dimakamkan yang akibat panik dan ngebut tidak karuan, Paul pun nyaris mengalami tabrakan dan...
Ya, itu hanya bayangannya saja. Paul akhirnya berhasil sampai di kuburan tepat waktu dan dengan cepat menyelamatkan Anna yang ternyata masih hidup. Okay. It's just the scissors for your clothes. Dan disinilah Paul sekarang terbaring di atas ranjang di rumah duka milik Elliot. Faktanya, kecelakaan tadi adalah kenyataan. Yang bayangan justru adalah ketika Elliot sampai di pemakaman dan menggali kuburan Anna. Sama seperti yang Elliot lakukan terhadap Anna dan para korban lainnya, Paul diyakinkan supaya percaya bahwa dirinya sudah mati dan memintanya untuk pasrah dengan kenyataan ini. I saw Anna. You buried her alive. You never made it to the cemetery. Bedanya, kali ini Elliot dibantu oleh asisten baru yang akan jadi penerusnya. Siapa lagi jika bukan Jack yang sudah dibuat percaya bahwa dirinya punya indera keenam. Berbeda dengan Anna dan korban lain, Elliot akan benar-benar membunuh Paul menggunakan batang besi panjang karena ia menyadari satu hal, bahwa Paul adalah tipikal orang keras kepala yang tidak akan mempan dengan manipulasi kata-kata. I'm not dead. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Meski endingnya kurang memuaskan, tapi plot ceritanya cukup menarik dan membuat penasaran. Mungkin ada yang bertanya, Bang, si Anna sebenarnya udah mati apa belum sih? Si Elliot beneran punya indera keenam atau enggak? Baik, mari saya jelaskan. Pertama, kecelakaan yang Anna alami adalah memang sudah direncanakan. Mobil van berwarna putih yang terus membunyikan klakson pada malam kecelakaan adalah mobil milik Elliot yang di beberapa scene juga diperlihatkan dengan jelas jika Elliot menggunakan mobil van warna putih itu untuk berkendara, termasuk saat membeli obat bius ke apotek. Kedua, Anna belum mati. Buktinya sudah Anda lihat sendiri, ada embun di cermin yang keluar dari napasnya. Itu membuktikan jika Anna memang masih hidup. Ketiga, Elliot tidak memiliki indera keenam. Itu hanya alibinya saja. Elliot kemungkinan besar mengalami trauma masa lalu yang merubahnya menjadi sosok psikopat cerdas yang memiliki hobi unik, yaitu membuat seseorang percaya bahwa dirinya sudah mati. Dan kepuasan yang ia dapatkan bisa dilihat dari beberapa foto yang ia koleksi di dinding kamarnya. Keempat, Elliot bisa saja langsung membunuh para korbannya tanpa harus susah-susah membuat mereka percaya bahwa mereka sudah mati. Namun disitulah letak keseruannya. Elliot suka memainkan perannya sebagai sosok yang punya indera keenam, memanipulasi korbannya dengan ucapannya, membuat mereka ragu apakah sudah mati atau belum. Kurang kumaha, Elliot sempat memberikan Anna kesempatan untuk keluar kembali pada kehidupannya, tapi Anna sendiri yang menolak. Itu menunjukkan pencapaian Elliot yang sudah berhasil memanipulasi pikiran korbannya agar percaya bahwa kehidupan jauh lebih buruk dari kematian. Kelima, Jack si bocah mungkin akan jadi penerus Elliot di masa depan. Latar belakangnya sebagai anak malang yang punya ibu berpenyakit mental dan kurang perhatian membuat Jack membutuhkan sosok yang bisa ia jadikan panutan, dan orang itu adalah Elliot. Sehingga masuk akal jika di akhir film Jack menjadi asisten pribadinya dalam rencana kecelakaan dan kematian si Paul. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Manfaatkanlah waktu Anda sebaik mungkin. Jangan terus-terusan ngalajur nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ingat bro, kematian datang tanpa notifikasi. Segeralah bertobat sebelum terlambat. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kumis lele Galapagos.